Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jadilah seperti Niniwe, merespon perintah Tuhan. Matius 12:41 dikatakan pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Katakan amin. Saudara, peristiwa Yunus membuat orang terkagum-kagum. Mengapa? Karena ikan besar itu bisa menelan si Yunus lalu memuntahkan dia kembali dari perutnya. Tetapi orang lupa bahwa peristiwa ini terjadi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar kepada seorang Yunus dan kepada orang Niniwe yang telah diselamatkan juga. Ketika Yunus tidak mentaati perintah Tuhan untuk pergi memberitakan kebenaran ke Niniwe, ia masih memberi kesempatan kepada Yunus untuk bertobat. Katakan amin. Yunus 1 ayat ke-17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, dalam Yunus 1 ayat ke-17 disebutkan maka atas penentuan, artinya penetapan atau perhitungan atau kalkulasinya Tuhan. Lalu Tuhan mempersiapkan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus pada akhirnya tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Nah, di Yunus 4 ayat 11 dikatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, firman ini ditulis dengan latar belakang peristiwa Nabi Yunus diutus Tuhan ke Niniwe untuk menyampaikan undangan pertobatan bagi penduduk di sana. Nah, Niniwe adalah kota besar berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang kejahatannya telah melampaui batas. Jika tidak bertobat akan dihukum oleh Allah. Lalu Nabi Yunus melarikan diri dari pengutusan Tuhan. Dia tidak taat. Dia pergi naik kapal ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mendatangkan angin ribut ke laut dari Yafo menuju Tarsis. Terjadilah badai besar, sehingga kapal hampir terpukul hancur. Lalu apa yang terjadi? Ketakutan dahsyat di kapal pun terjadi. Segala upaya mengatasi badai besar ditempuh. Sampai pada perintah untuk memanggil Allah, memohon pertolongannya dengan cara rohani maupun cara yang lain. Bahkan dengan membuang undi. Dan akhirnya Yunus mengakui dosa ketidaktaatannya kepada Tuhan. Badai besar di laut itu terjadi karena dirinya. Yunus akhirnya minta dibuang ke laut saja. Nah, atas penentuan Tuhan, turunlah angin ribut ke laut dan menjadi badai besar yang nyaris menenggelamkan kapal. Atas penentuan Tuhan juga dan perkenanan Tuhan juga, waktu Yunus sudah terbuang ke laut, lihat, akhirnya laut pun berhenti mengamuk. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Yunus yang dilemparkan ke dalam laut? Atas penentuan Tuhan, dalam laut yang bergelora, Yunus dilemparkan. Lalu awak kapal tak tahu bagaimana nasib Yunus. Itulah yang menjadi rasa bersalah awak kapal memutuskan hal itu. Dan memang laut menjadi tenang. Tuhan Allah telah mempersiapkan dan menentukan hadirnya ikan besar itu pada tempat yang tepat. Dan pada saat yang tepat. Memberikan ruang atau tempat yang tepat bagi Yunus. Mulut ikan dan perut ikan. Penentuan Tuhan ini menyatakan otoritas dan kompetensi Allah yang maha kuasa. Yang maha tahu, berkarya dengan caranya, punya maksud dan tujuannya yang sangat mengherankan. Tuhan berkuasa atas angin dan ombak, katakan amin. Tuhan berkuasa atas ikan dan binatang dalam laut. Tuhan berkuasa atas tempat dan apapun waktu, baik itu kronos maupun kairos. Ikan besar itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kendaraan penyelamatan bagi Yunus. Ya, mau diibaratkan seperti kapal selam penyelamat di bawah laut. Yunus layaknya mati tenggelam di laut jika Tuhan tidak mengutus ikan besar itu. Yunus layaknya mati dalam perut ikan walaupun ada ruang yang luas cukup menampung dirinya. Dia bisa keracunan, dia bisa kurang oksigen. Bahkan dia bisa kelamaan di dalam perut ikan itu, tentu Yunus akan mati lemas. Yunus ditempatkan dalam kondisi harus menerima penghukuman Tuhan atas segala dosa dan kesalahannya pada Tuhan. Penghukuman Tuhan yang menjadi proses pembelajaran. Tuhan mendidik Yunus agar dia menjadi lebih dewasa dalam iman dan kerohanian. Apa yang terjadi di Niniwe adalah Niniwe berdosa. Kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan. Tuhan rindu Niniwe bertobat. Perhatikan baik-baik. Lalu apa yang terjadi sama Yunus? Tuhan mengirim Yunus
untuk menyelamatkan, memberitakan kabar baik kepada Niniwe. Tapi apa yang terjadi sama Yunus? Yunus lari. Bahkan dia bukan ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Bertolak belakang tempatnya. Lalu apa yang terjadi? Yunus pun harus mengakui ketidaktaatannya. Di saat Yunus bertobat, maka Yunus diselamatkan Tuhan. Di saat Niniwe bertobat, Niniwe diselamatkan Tuhan. Mari hari ini kita belajar bagaimana kita respon pada perintah Tuhan. Amin. So, dalam perut ikan itulah Yunus tidak bebas menuruti kemauannya sendiri. Yunus hanya bisa berefleksi, mengingat kebaikan Tuhan, dan berkomitmen pada apa yang akan dilakukannya bagi Tuhan. Yunus menjadi sadar akan segala dosanya. Dia menyesal dan bertobat. Semangatnya diperbaharui lewat selamat dan alami sengsara berat di dalam perut ikan itu. Setelah 3 hari 3 malam dalam perut ikan itu, atas penetapan Tuhan, ikan itu memuntahkan atau menyemburkan Yunus ke darat. Dalam Yunus 2:10 dijelaskan bahwa lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. So, sebagai anak Tuhan, kita harus merespon perintah Tuhan. Katakan amin. Penentuan dan perkenanan Tuhan sering menjadi alasan penting terjadinya karya penyelamatan Tuhan yang mengherankan dan menakjubkan. Pertanyaannya, kok bisa ya ombak lautan yang bergelora itu menjadi tenang ketika Yunus dilemparkan ke laut dan tercebur ke dalam lautan yang bergelora itu? Kok bisa ya pada saat yang tepat itulah lewat pula sebuah ikan besar yang mampu menelan Yunus dan memasukkannya pula ke dalam perutnya sendiri yang lebar dan besar daya tampungnya. Dan tetap ada sirkulasi oksigen pula yang dibutuhkan oleh Yunus untuk bernafas di dalam perut ikan. Sehingga pada akhirnya Yunus bisa tetap hidup dan bisa berpikir, dan otaknya masih dapat mengingat ini dan itu. Dan dia bahkan tahu di mana dirinya sekarang itu. Saudara, penghukuman Tuhan sebagai pendisiplinan Tuhan atas pelanggaran dan dosanya pada Tuhan telah membawanya pada pembaharuan sikap dan komitmen dirinya pada Tuhan. Katakan amin. Setelah cukup waktunya penghukuman Tuhan, 3 hari 3 malam dalam perut ikan yang pengap dan tak bebas itu, akhirnya Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan atau menyemburkan Yunus ke daratan. Atas penentuan Tuhan, Yunus mau taat menggenapi panggilan dan pengutusan Tuhan, menyampaikan berita penghukuman Tuhan yang akan menimpa Niniwe dalam waktu jeda 40 hari mendatang. Yaitu jika Niniwe tak mau bertobat dari kejahatan mereka dan dari kekerasan mereka. Nah, dalam seharian perjalanannya di Niniwe, Yunus menyampaikan khotbahnya. Mendengar khotbah Yunus itu, penduduk Niniwe bertobat. Wow, minta ampun kepada Tuhan. Raja mengumumkan masa perkabungan, puasa massal dan puasa total untuk memohon belas kasihan Tuhan, sebab mereka bertekad bertobat, lalu Allah membatalkan rencananya. Yunus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, amin, untuk membawa penduduk Niniwe pada pertobatan besar dan pertobatan massal. Buah pelayanannya dalam 1-3 hari itu telah menobatkan penduduk sebuah kota besar saat itu, sehingga Allah membatalkan penghukumannya. Katakan amin. So, kisah Yunus ini kita bisa belajar apa? Bisa kita lihat bahwa ketika berada di perut ikan inilah merupakan satu tipologi tentang kematian Yesus Kristus juga. Di Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bila orang Niniwe bertobat karena mendengar pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yunus, maka tidak patutkah kita mempercayai Yesus Kristus lebih daripada Yunus? Harusnya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita yang hidup di zaman anugerah ini sesungguhnya lebih beruntung daripada orang-orang yang hidup di zaman Kristus saat masih melayani di bumi. Bila mereka ingin mendengarkan khotbah Tuhan, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki. Terkadang harus naik perahu menyeberangi sungai. Namun, mereka begitu tekun, lebih semangat, lebih setia daripada kita. Mereka mengikuti Kristus kemanapun Kristus pergi mengajar tentang kerajaan surga. Karena hati mereka selalu haus dan lapar akan kebenaran. Nah, kini untuk membaca firman Tuhan begitu mudah. Kita masing-masing udah punya Alkitab. Bahkan sekarang ini zaman yang canggih. Alkitab bisa di-download di HP, di gadget, di laptop. Lalu ke gereja pun gampang. Bila perlu bisa pakai ojek online dan sebagainya. Bahkan mengikuti khotbah pun kita bisa online via YouTube dan sebagainya. Akan tetapi kesetiaan dan semangat kita mengejar perkara-perkara rohani begitu tipis. Jauh sekali berbeda dibandingkan dengan ketekunan dan kesetiaan pengikut Kristus zaman dahulu. Oleh karena itu, mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bertobatlah di dalam nama Yesus. Katakan amin. Kini orang Kristen modern tampak sekali kurang menghargai kasih dan anugerah Tuhan yang teramat besar. Kristus yang jauh lebih besar daripada Yunus tak lagi dianggap penting. Waktu dan kesempatannya ada banyak disia-siakan.
Saudara, mari hari ini kita belajar untuk jadilah seperti Niniwe yang mengambil keputusan untuk bertobat, dan Yunus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk membawa penduduk Niniwe pada pertobatan besar, dan pada akhirnya Allah membatalkan penghukumannya itu. Sadarilah, semangat mengerjakan perkara rohani adalah wujud respon kita terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Bila kita merespon perintah Tuhan dan panggilannya, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak pernah akan mundur, tapi roh kita makin kuat dan makin menyala-nyala bagi Dia sampai selama-lamanya. Boleh katakan amin? Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk masuk dalam doa. Mari kita sungguh-sungguh jadilah seperti Niniwe, merespon perintah Tuhan, merespon panggilan Tuhan. Lakukan dan kita sama-sama selesaikan, tuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus untuk pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat khotbah minggu ini. Bila Tuhan pakai khotbah ini untuk memberkati umat Tuhan yang saat ini ada dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka. Tuhan, biarlah mereka merespon ketaatannya, merespon panggilannya, merespon kepada kasih karunia Tuhan, sehingga mereka boleh seperti Niniwe, hidup dalam pertobatan. Bapak, kami tahu kami ada di akhir zaman. Kami mau sungguh-sungguh untuk hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Jikalau ada yang salah, Tuhan, bilang Engkau yang menegur, bilang Engkau memberi kesempatan. Engkaulah Roh Kudus yang membawa mereka kepada satu pertobatan ilahi yang sungguh-sungguh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih, berkati firman-Mu ini menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.